Kami, Presiden Republik Indonesia, Mandataris MPRS, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. Bagi hukum tata negara, masalah supersemar dalam sejarah sudah tidak bisa dipersoalkan lagi. Kita harus move on untuk berdamai dengan sejarah. Kita harus bisa menerima perjalanan sejarah bangsa sebagai fakta, kata Mahfud MD dalam diskusi nasional tentang implikasi supersemar bagi peradaban Indonesia yang dilaksanakan di Universitas 11 Maret atau UNS Solo pada tanggal 23 Maret 2016. Bisa jadi yang diucapkan oleh Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu benar. Mau sampai kapan bangsa ini meributkan masalah supersemar? Surat sakti yang menandai pergantian pemerintahan Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto itu memang sakti mandraguna. Lantaran sampai saat ini belum terungkap fakta kebenaran yang sebenar-benarnya terjadi. Semakin sering berusaha dikuak, persoalan surat perintah 11 Maret 1966 itu justru kian semakin kompleks. Dari dua versi yang semula diperdebatkan, supersemar yang sekarang sudah beranak pinak menjadi 3 versi, atau 4, atau bahkan lebih. Inti dari supersemar adalah surat perintah dari Presiden Soekarno langsung yang ditandatangani pada tanggal 11 Maret 1966. Isinya adalah instruksi Presiden kepada Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban atau Pangkop Kamtib yang saat itu sedang dijabat oleh Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam pengamanan negara yang memang sedang rentan pada saat itu. Salah satunya adalah karena dampak dari peristiwa Gerakan 30 September 1965. Multitafsir dalam fakta penerapannya memang sangat beragam, terlepas dari segala kepentingan dan kesaksian dari sejumlah pihak yang kemudian disangkal atau muncul kesaksian baru lainnya dan lantas kemudian berbantah klaim. Supersemar pun juga ditafsirkan sebagai surat sakti yang pada akhirnya menjadi legitimasi Presiden Soeharto menjadi pimpinan negara yang menggantikan Presiden Soekarno. Menurut para sejarawan, surat inilah kelak yang menjadi sinyal awal lahirnya Orde Baru yang lantas kemudian berkuasa hingga lebih dari 3 dekade lamanya. Dan itulah kenyataan sejarah yang telah terjadi. Yang menjadi persoalan sekarang adalah supersemar tidak hanya ada satu versi saja, sehingga apa yang sebenarnya diperintahkan oleh Presiden Soekarno kepada Legend Soeharto pada saat itu belum terkuak dengan pasti. Apakah sekedar menjaga keamanan negara termasuk presiden dan keluarganya, atau pengalihan kekuasaan? Penafsiran dan pengaruh penguasa pada saat itu juga turut menentukan jalannya sejarah di negeri ini. Hingga pada tahun 2013, setidaknya ada 4 versi supersemar yang disimpan oleh pihak Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Keempat versi itu berasal dari 3 instansi, yakni 1 versi dari Pusat Penerangan Puspen TNI AD, 1 versi dari Akademi Kebangsaan, dan 2 versi dari Sekretaris Negara atau Setnek yang menjadi pegangan selama Orde Baru saat ini adalah yang pertama, yaitu dari Puspen AD. Mengenai 4 versi supersemar, Anda bisa buka informasi yang dimuat di halaman resmi Menpan, yaitu di menpan.go.id dengan judul 4 versi supersemar yang ada, yang dimuat pada tanggal 22 Mei tahun 2013. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah ucap. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.